Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai bab 6 terkait microworlds dan learning laboratory. Sebelumnya kita sudah sempat mempelajari apa itu microworlds, tetapi di sini akan saya ulang kembali, di mana microworlds itu adalah sebuah virtual world yang merepresentasikan dunia nyata, dengan tujuannya untuk menyediakan sebuah model komputer yang user-friendly dan memudahkan kita untuk menggunakannya. Nah, di sini ada video, nanti kalian silahkan lihat video tersebut menggunakan Google Classroom kalian. Nah, Learning Laboratory itu apa? Learning Laboratory itu adalah sebuah proses atau tata cara bagi sekelompok orang atau grup tertentu untuk belajar bersama. Ya. Nah, untuk apa kita menggunakan Learning Laboratory? Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui konsekuensi dari setiap tindakan, aturan, dan strategi apa saja yang sudah kita tentukan tadi sebelumnya ya. Ketika kita membicarakan tentang berpikir sistem, otomatis kan ada step by step ya, dimana kita sudah bikin causal diagramnya, kemudian kita bikin dynamic modelingnya. Nah, dari situ kita akan membuat strategi gitu ya, atau dari strategi itu hal apa yang mungkin terjadi gitu ya, konsekuensinya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar bersama-sama terkait mengapa si sistem yang kita buat berperilaku seperti itu. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, mengetahui ketidakkonsistenan dan blind spot yang muncul dalam aturan atau strategi yang kita miliki, yang biasa kita sebut sebagai sistem archetype. Kemudian di sini dengan learning laboratory kita bisa melakukan practice fields ya, meskipun kita tidak langsung terjun ke lapangan. Ya, jadi learning laboratory ini akan membantu kita menyelaraskan pemikiran strategis ya dengan keputusan operasional yang kita pikirkan masing-masing, kita rembuk rame-rame ya mencapai kesepakatan. Kemudian dapat kita melihat hubungan dari tindakan jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, otomatis di sini juga kita bisa memfasilitasi ya integrasi ya dari dalam ataupun luar organisasi kita. Namanya juga kita menggunakan microworlds tadi ya. Nah, tinggal kita uji saja semua apa yang dipikirkan oleh masing-masing sehingga kita bisa tahu hasil dan konsekuensinya apa. Kemudian dapat melakukan eksperimen dan pembelajaran secara bersama-sama, itu seharusnya lebih memudahkan kita ketika kita masih meraba-raba apa saja yang harus dipikirkan, dan untuk menyeimbangkan persaingan dengan cara melakukan kolaborasi. Nah, dalam managerial practice fields untuk organization yang konvensional, ya sebenarnya practice fields ini bisa kita dapatkan ya dengan cara merefleksi hasil dari work environment yang notabene berarti kita harus melakukan dulu work environment secara nyata, jadi kita benar-benar terjun, kemudian hasilnya baru kita buat dalam practice field ya. Kemudian practice fields ini nantinya akan menjadi guidance untuk work environment. Nah, tetapi di dalam learning organization, kita bisa melakukannya secara bersamaan karena kan kita menggunakan macros, kita simulasikan kegiatannya. Nah, learning organization itu memiliki yang namanya learning cycle ya. Yang pertama adalah pikirkan dulu konseptualnya, ya intellectual learningnya, teori dan hipotesis yang mau kita ajukan, ya. Lalu kita buat eksperimennya, ya ini menggunakan scientific methods atau kita buat dalam sistem dynamic kita, gitu ya. Kalau yang ini causal kita. Kemudian setelah kita membuat experimentation-nya, lalu kita reflection kan, ya. Ini menggunakan emotional learning berdasarkan dari pendapat masing-masing. Nah, hasil reflection itu bisa menjadi teori dan hipotesis yang baru. Begitu terus siklus untuk learning cycle-nya. Nah,
Karena tadi kalian sudah lihat ya, dalam learning cycle itu ada yang namanya mental models ya, dalam emotional learning kita. Apa itu, ngapain gitu ya? Dalam mental models ini yang pertama kita lakukan adalah mapping. Kita lihat apa saja asumsi yang mungkin muncul, pandangan orang seperti apa, opini orang seperti apa. Kemudian kita lakukan yang namanya challenging. Kita identifikasi dan diskusikan tentang hal-hal yang menjadi ketidakkonsistenan dan hal yang kontradiksi dari asumsi yang tadinya kita pikirkan. Nah, dari hasil challenging ini kita melakukan improving ya dari hasil eksperimen kita. Karakteristik learning lab dalam mental model itu adalah di mana lingkungan laboratorium itu harus tidak mencekam ya, dalam artian netral. Semua orang sama, adil ya, tidak akan ada yang namanya dominasi satu sama lain. Jadi sama-sama netral. Tidak ada yang namanya hierarki ya, kita anggap manajer dan staff ya di dalam organisasi kita itu adalah seorang yang setara di dalam kondisi learning lab ini. Dan nanti otomatis waktu respon yang kita miliki akan cepat. Siklus umpan baliknya pendek karena kita menggunakan yang namanya learning lab. Dalam artian kita mensimulasikan, nggak langsung praktek di lapangan yang mungkin teks berapa tahun, berapa minggu baru bisa dapat hasil. Tidak akan ada biaya ya, atau tanda kutip ya, misalnya kita ada something kegagalan yang terjadi gitu ya. Kalau misalnya ketika kita langsung menerapkannya di dunia nyata, otomatis konsekuensi dari kegagalan yang terjadi ya kita harus bisa bertanggung jawab gitu ya, dalam tanda kutip kita kehilangan muka ya. Kalau di dalam learning lab ya tidak, karena namanya juga kita baru mensimulasikan. Kalau simulasi gagal ya masih bisa diimprove. Dan otomatis karena kita mensimulasikan ya tidak keluar biaya untuk misalnya ada biaya transportasi, harus ada biaya akomodasi dan sebagaimana macamnya. Dan di sini orang-orang dapat melihat konsekuensi dari tindakan secara langsung. Ya, itu plusnya. Misal di buku kalian ada contoh satu mengenai Service Quality Learning Lab. Ya, identitas kualitas yang dimasukkan di sini ya, indikatornya. Goalnya apa ya? Quality goalnya adalah adanya variabel aturan yang sesuai dengan level yang diinginkan oleh pihak manajemen. Ada yang namanya indeks kualitas rata-rata industri. Ini bisa sambil kalian buka buku kalian, sambil kalian cek ya, sambil kalian lihat. Dan ada yang kita sebut sebagai quality standar, yaitu ukuran kualitas internal yang istilahnya kita acceptable ya. Yang kita istilahnya masih dalam batasan kita setuju bahwa ini termasuk masih berkualitas. Lalu ada yang namanya actual quality, yaitu pandangan kualitas eksternal dari konsumen. Yang si konsumen lihat memang benar nggak ya ini berkualitas atau tidak, seperti itu. Nah, untuk studi kasus ini, kita menggunakan learning lab process, di mana secara konseptual ya kita membuat aturan jika quality goal meningkat 10%, apa dampaknya terhadap rework dari waktu ke waktu. Ya, maksudnya gimana? Kalau misalnya si quality goal, ya misalnya kita menetapkan bahwa produksi untuk barang A itu harus bisa mencapai 10% peningkatan gitu ya. Nah, otomatis pasti akan ada dampak terhadap apakah kita harus membuat ulang barang itu jika barang itu ternyata gagal produksi atau kasarannya adalah tanda kutip cacat produksi. Nah, kalau misalnya terjadi cacat produksi, otomatis kita harus melakukan rework, kita kerjakan ulang ya itu. Makanya kita mau lihat dampak dari peningkatan quality goal terhadap rework. Nah, eksperimennya kita menggunakan yang namanya microworks untuk service quality. Ya. Di mana kita akan merefleksikannya dalam bentuk causal diagram. Nah,
Sehingga learning summary-nya adalah kombinasi dari causal diagram yang kita buat. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kita berbicara mengenai Human Resource Planning Lab. Ya, ada 4 elemen yang akan kita lihat di sini. Pertama, decision variable-nya ada namanya hiring dan layoff. Hiring berarti kita meng-hire Rocky per bulan, ya, berapa jumlahnya. Layoff adalah jumlah PHK dalam satu periode saja. Ya, ini dari buku kalian kasusnya. Lalu proses variable, ya. Proses variable ini berarti cek si decision ini dipengaruhi oleh proses apa? Keputusan kan, keputusan dari si manajerial langsung. Kemudian outputnya kita bisa lihat adalah KPI. Ada yang namanya Key Performance Indicator yang menentukan dari istilahnya kita akan hire atau layoff. Kemudian model parameternya berupa graphical function yang digunakan untuk kasus yang ini. Dalam learning lab proses, yang harus dipertanyakan di sini adalah apa yang terjadi dengan work backlog jika kita menggunakan constant hiring rate pada simulasi. Ya, backlog itu berarti ketika kita bekerja, terus ada tanda kutip kita harus istilahnya lembur gitu ya, backlog karena ada ketambahan tanda kutip ketambahan demand ya, sehingga produksi harus lebih banyak. Nah, kemudian pertanyaannya kedua adalah apa yang terjadi dengan backlog pattern ya jika kita meningkatkan hiring rate sebesar 50%. Ini permasalahannya. Nah, di sini kalau kalian lihat di buku kalian, dia itu ada 4 jenis causal loop ya. Ada B1, B2, B3 dan R1. B1 itu bercerita tentang growth backlog loop. B2 bercerita tentang new hirer untuk yang loop. Kemudian B3 berbicara tentang expense loop, yang R1 berbicara tentang quality loop. Ya. Sekarang diskusinya adalah kalian cek hal-hal apa saja yang harus dikontrol dari situ. Okay. Lalu contoh yang ketiga mengenai brand management learning lab. Ya. Di sini linear pattern of thinking-nya adalah pertama, ketika kita meningkatkan spending untuk advertising, seharusnya brand awareness meningkat. Dengan meningkatnya brand awareness, seharusnya purchase juga meningkat. Otomatis, jika purchase meningkat, sales revenue akan meningkat. Dengan meningkatnya sales revenue, seharusnya profit juga meningkat. Seperti itu. Kalau kita ngomongin brand management. Nah, dalam learning lab prosesnya, konseptualnya adalah jika advertising spending meningkat 100% dari nilai awal, bagaimana dampak terhadap profit bulanan dari waktu ke waktu, ya, dari advertising spending ke profit. Oleh karena itu di dalam experimentation-nya kita masukkan semua asumsi yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Ya. Jangan lupa nanti kalian reflect dalam causal diagram. Jangan lupa masukkan di sini pasti akan ada yang namanya system delays dan limits to growth. Pasti ada something. Nah, learning summary-nya adalah terjadi limitation dalam simple linear thinking yang terjadi di sini. Kalau kalian lihat di kasus kalian. Nah, bisa kalian coba aja nanti. Misalnya kalian iseng bikin, dan mungkin apa yang terjadi. Itu untuk teori dan konseptual dari materi bab 6 ini. Terima kasih.